Nah, waktu itu saya sudah katakan kepada penyidik bahwa kalau mau membahas mengenai isi pemberitaan yang kawan-kawan jurnalis di sini semua pasti tahu, kita harus melalui mekanisme Dewan Pers, yaitu diajak ke Dewan Pers bersama Bapak Joko Widodo yang tidak terima namanya dicemarkan katanya oleh pemberitaan saya. Nah, dan saya akan temui dengan senang hati Bapak Joko Widodo di Dewan Pers supaya kita duduk bersama di satu meja dan saya berikan hak jawab. Itulah yang sebenarnya harus dilakukan oleh Bapak Joko Widodo dan kepada penyidik Polda Metro Jaya juga supaya mengerti Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 mengenai pers. Polda Metro Jaya yang sudah pinter-pinter ini penyidiknya sudah berpengalaman puluhan tahun, saya yakin. Apalagi Pak Brigjen Pol Juhandani di Bareskrim, kenapa kok ini tidak dicari gitu loh? Saya bingung bener. Kok saya wartawan yang baru, katakanlah belum ada 10 tahun atau mungkin ya lebih sedikit lah, masa lebih pintar mencari investigasi daripada para penyidik? Saya tidak yakin itu. Pasti saya tidak lebih hebat dari mereka. Kesaksian mengejutkan dari Mikhael Sinaga, podcaster yang jadi terlapor kasus ijazah Jokowi. Itulah pernyataan tegas Mikhael Sinaga dalam keterangannya yang menggelegar menyenggol langsung kinerja penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Mabes Polri. Sebagai jurnalis, Mikhael mengaku hanya menjalankan tugas pers sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Ia mengaku sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa jika pihak Bapak Jokowi tidak terima atas isi pemberitaan, maka jalur yang sah dan terhormat adalah melalui Dewan Pers, bukan kriminalisasi. Lebih jauh, Mikhael menantang terbuka, "Saya siap duduk satu meja dengan Bapak Jokowi di Dewan Pers. Di sana, beliau bisa gunakan hak jawabnya. Bukankah itu cara terhormat dan sesuai hukum?" Namun, yang membuat publik tercengang bukan hanya soal prosedur. Mikhael membeberkan bahwa selama penelusurannya di lapangan, dari Jogja, Boyolali, hingga Pasar Pramuka, ia menemukan sumber-sumber kredibel. Mantan pemilik kios, ex-desainer dokumen seperti ijazah, KTP, hingga visa, dan penjual belangko asli di toko-toko yang disebutnya jelas dan terbuka. Ia menyayangkan bahwa penyidik seolah tak tahu menau soal temuan-temuan ini. Bahkan, beberapa dari mereka katanya sudah pernah ditangkap karena dokumen palsu. Masa sih saya, wartawan yang belum 10 tahun, bisa gali fakta lebih tajam dari penyidik yang katanya sudah puluhan tahun? Citus Mikhael. Saya katakan pada penyelidik di Subdit Kamnek bahwa kalau mau membahas mengenai isi pemberitaan yang kawan-kawan jurnalis di sini semua pasti tahu, kita harus melalui mekanisme Dewan Pers, yaitu diajak ke Dewan Pers bersama Bapak Joko Widodo yang tidak terima namanya dicemarkan katanya oleh pemberitaan saya. Nah, dan saya akan temui dengan senang hati Bapak Joko Widodo di Dewan Pers supaya kita duduk bersama di satu meja dan saya berikan hak jawab. Itulah yang sebenarnya harus dilakukan oleh Bapak Joko Widodo dan kepada penyidik Polda Metro Jaya juga supaya mengerti Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 mengenai pers. Nah, satu lagi yang saya sayangkan dari para penyidik baik di Bareskrim baik di Polda Metro Jaya, kok banyak sekali hal-hal yang saya temukan di Jogja, di Boyolali, di Ketoyan, tentang tahun 83 atau 85, dan di Pasar Pramuka yang sampai sekarang saya sudah temui lebih dari 10 orang ex pemilik kios, ex desainer entah ijazah, entah KTP, entah visa Amerika, banyak yang mereka bisa buat. Masa sih Polsek Matraman, Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya tidak mengetahui orang-orang itu? Bahkan beberapa di antaranya sudah pernah ditangkap ya, sudah pernah terkena kasus dokumen palsu. Masa sih tidak bisa para penyidik ini yang terhormat, yang hebat-hebat, yang pinter-pinter mencari tahu informasi bahwa Pak Iman Raharjo itu masih ada di situ sampai tahun berapa, bahwa si ini kemungkinan yang menjadi anak buah Pak Iman Raharjo di tahun itu sebagai desainer, sebagai yang ngambil orderan, ambil order di kios depan, dikasih ke kios belakang, lalu didesain di kios belakang, lalu sampailah langsung ke pembeli alias konsumen.
Itu semua ada, KTP, visa Amerika, STNK, BPKB, sampai ijazah. Dan belangkonya pun ada tokonya di mana jualan belangko. Nah, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan itu semua. Silahkan Polda Metro Jaya yang sudah pinter-pinter ini penyidiknya, sudah berpengalaman puluhan tahun, saya yakin. Apalagi Pak Brigjen Pol Juhandani di Bareskrim, kenapa kok ini tidak dicari gitu loh. Saya bingung bener. Kok saya wartawan yang baru, katakanlah belum ada 10 tahun atau mungkin ya lebih sedikit lah, masa lebih pinter mencari investigasi daripada para penyidik? Saya tidak yakin itu. Pasti saya tidak lebih hebat dari mereka. Ia menilai jika aparat tidak menyentuh sumber-sumber tersebut, justru timbul dugaan kuat apakah penyidik sudah tidak netral, apakah mereka sudah partisan. Sebab faktanya lokasi-lokasi yang dikunjunginya ternyata juga didatangi media mainstream dan mendapatkan informasi yang sama persis. Artinya, ada benang merah yang harus diselidiki serius. Dan terakhir, Mikael mengajak publik untuk mencari kebenaran bersama. Kalau ijazahnya asli, tunjukkan dan tidak akan ditemukan apa-apa di pasar pramuka. Tapi kalau tidak, ya mari kita buka bersama, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk rakyat, karena rakyat berhak tahu kebenaran. Apakah ini akan membuka babak baru dalam penyelidikan atau justru membuka borok yang selama ini ditutupi? Satu hal pasti, kebenaran tak bisa dibungkam dan jurnalisme sejati tidak tunduk pada tekanan, apalagi dari kekuasaan. Bahwa Pak Iman Raharjo itu masih ada di situ sampai tahun berapa. Bahwa si ini kemungkinan yang menjadi anak buah Pak Iman Raharjo di tahun itu sebagai desainer, sebagai yang ngambil orderan. Ambil order di kios depan, dikasih ke kios belakang, lalu didesain di kios belakang, lalu sampailah langsung ke pembeli alias konsumen. Itu semua ada, KTP, visa Amerika, STNK, BPKB, sampai ijazah. Dan belangkonya pun ada tokonya di mana jualan belangko. Nah, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan itu semua. Silahkan Polda Metro Jaya yang sudah pinter-pinter ini penyidiknya, sudah berpengalaman puluhan tahun, saya yakin. Apalagi Pak Brigjen Pol Juhandani di Bareskrim, kenapa kok ini tidak dicari gitu loh. Saya bingung bener. Kok saya wartawan yang baru, katakanlah belum ada 10 tahun atau mungkin ya lebih sedikit lah, masa lebih pinter mencari investigasi daripada para penyidik? Saya tidak yakin itu. Pasti saya tidak lebih hebat dari mereka. Jadi saya mohon mulai sekarang kita bersama-sama menginvestigasi ini. Kalau memang ijazahnya asli, tunjukkan dan tidak akan ditemukan apa-apa di pasar pramuka. Tapi kalau memang ijazahnya tidak asli, saya nggak mau ngomong kata yang satu lagi itu ya. Nah, mari kita cari kebenarannya untuk masyarakat Indonesia, karena masyarakat berhak mendapatkan kebenaran dari kita para jurnalis. Ya, masalahnya gini loh, tempat-tempat yang saya didatangi lagi oleh salah satu media mainstream dan mendapatkan keterangan yang persis sama. Jadi ini harus diinvestigasi, dan kalau penyidik tidak menginvestigasi ini, berarti dia sudah partisan, sudah tidak netral dan sudah memihak. Oke ya, sekian aja dari saya.